Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kembali kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi tentang adab. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah sebutkan bab yang kelima, yaitu bab pembahasan tentang bertutur kata yang lembut kepada kedua orang tua. Dan itu telah kita sebutkan hadis-hadisnya ya. Kemudian kita di kesempatan ini akan membahas bab yang keenam, yaitu babu jazail walidaini. Bab pembahasan tentang balas budi bagi kedua orang tua ya, balas budi bagi orang tua. Karena kita ini jemaah sekalian adalah seorang anak dari orang tua kita. Orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah mendidik kita, yang telah memasukkan kita ke tempat-tempat belajar, tempat mengaji, tempat menimba ilmu sampai kita dewasa. Betapa banyak kebaikan orang tua kita terhadap kita ini. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyampaikan bab tentang membalas kebaikan kedua orang tua. Pada hadis yang ke-10, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Qabisah qal haddatsana Sufyan an Suhail ibni Abi Salih an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Qabisah. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Suhail bin Abi Salih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang anak tidaklah dia membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia menjumpai orang tuanya itu dalam kondisi menjadi budak, lalu dia membelinya, lalu dia membebaskannya, memerdekakan, membebaskan orang tuanya dari status perbudakan. Maka inilah jamaah sekalian, dalam hadis ini dijelaskan
Bagaimana seorang anak itu agar dikatakan dia telah membalas kebaikan orang tuanya? Namun ternyata dalam hadis ini jemaah sekalian, itu untuk dikatakan seorang anak itu telah membalas kebaikan orang tuanya itu sangat berat sekali ternyata. Makanya dalam hadis ini dikatakan seorang itu ya, tidaklah dia itu telah membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia menjumpai orang tuanya itu menjadi budak, kemudian dia merdekakan. Dia beli, kemudian dia merdekakan. Dan di zaman sekarang jemaah sekalian, kita tidak menemukan budak, sedangkan orang tua kita dalam kondisi merdeka, tidak berstatus sebagai seorang budak. Sehingga bagaimana seorang itu bisa dikatakan telah membalas kebaikan orang tuanya? Kita katakan bahwasanya sebenarnya seorang anak itu memang tidak bisa membalas kebaikan orang tua, memang nggak bisa. Misal ada seorang di antara kita mengatakan, Ustadz, saya ini sudah ngasih nafkah orang tua saya, Ustadz, saya kepotang-panting kerja untuk memberikan makan kepada orang tua saya supaya orang tua saya tetap tahan hidup. Kemudian semua urusan pekerjaan orang tua saya urus, saya selesaikan. Nyuci misalnya ya, nyuci pakaiannya karena sudah tua misalnya orang tuanya ini. Dicuci pakaiannya, ya, hewan-hewan ternaknya dia carikan makan. Kemudian yang nyapu rumah, yang membersihkan rumah, bahkan mungkin yang memandikan orang tuanya karena sudah lumpuh. Misalnya ini, seorang anak seperti itu. Dan melakukan semua kebaikan untuk orang tuanya. Apakah sudah dikatakan dia itu membalas kebaikan orang tuanya? Ingat ya mas sekalian, jenengan melakukan itu semua itu adalah merupakan kewajiban. Jenengan membantu orang tua ketika orang tua butuh. Jenengan memandikan orang tuanya ketika sudah lumpuh, ngurus semua keperluan orang tua, memberikan nafkah kepada mereka. Ingat, itu adalah kewajiban antum semuanya, kewajiban kita semuanya. Tetapi apakah ketika kita melakukan itu semua sudah membalas kebaikan orang tua kita? Kita katakan belum membalas kebaikan orang tua kita. Memang kita sebenarnya tidak bisa untuk membalas kebaikan orang tua, memang nggak bisa. Ingat, semua yang kita lakukan selama ini itu adalah kewajiban. Tapi kalau dikatakan sudah membalas kebaikan orang tua, belum. Karena memang tidak bisa. Coba bayangkan dalam hadis ini, orang melakukan kebaikan seperti apapun kepada orang tuanya, belum dikatakan dia telah membalas kebaikan orang tua, kecuali dia menjumpai orang tuanya dalam kondisi menjadi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Dan kita menjumpai orang tua kita sudah dalam kondisi merdeka, nggak mempunyai status perbudakan, bukan menjadi budak. Sehingga jemaah sekalian, kita ini memang sebenarnya harus kita sadari tidak bisa membalas kebaikan orang tua, saking agungnya hak orang tua kita itu, saking wajibnya kita itu berbakti sama orang tua. Sampai kebaikan apapun yang kita lakukan, belum dikatakan kita itu sudah maksimal dalam berbuat baik kepada orang tua itu. Makanya ini jemaah sekalian, mumpung ya kita ini masih bisa memandang wajah orang tua kita masih bisa bercanda sama orang tua kita, itu manfaatkan dengan baik. Mumpung kita itu masih bisa melihat mereka. Bagaimana kalau seandainya kita tidak maksimal ya berbakti sama mereka, sedangkan kita sudah tidak bisa melihat mereka lagi karena sudah meninggal. Makanya lihat di sini bagaimana betapa agungnya sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya sang anak memang mereka sebenarnya belum, bahkan tidak bisa dikatakan telah membalas kebaikan orang tuanya. Sampai di dalam hadis berikutnya ini, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-11, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Burdah, haddatsana Sa'id ibnu Abi Burdah qala sami'tu abi yuhadditsu annahu syahida ibnu Umar
wa rajulun yamaniyun yatufu bil baiti hamala ummahu wara'a dhahrihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, dia berkata saya mendengar ayahku bercerita bahwasanya dia menyaksikan Ibnu Umar dan seseorang dari bangsa Yaman, yang mana dia ini bertawaf di Ka'bah sambil memikul orang tuanya. Jadi jamaah sekalian, bahasa Banyuwanginya itu ngamplok, diamplok orang tuanya itu. Ya, dia ditaruh di punggungnya, dipikul. Ya, ditaruh digendong, ditaruh di punggungnya itu. Seorang ini tawaf sama ibunya. Nah, ibunya ini mungkin sudah tua renta, nggak bisa jalan. Jadi ibunya ini sampai tawaf saja digendong, saking nggak bisanya sudah. Entah lumpuh atau apa, mungkin nggak kuat karena mungkin sudah tua. Intinya orang ini dalam kondisi menggendong ibunya ya untuk tawaf, supaya ibunya bisa tawaf. Dan insya Allah jamaah sekalian, wallahu ta'ala alam, kayaknya kita masih belum pernah merasakan seperti itu. Gendong ibu kita ya tawaf di Ka'bah. Kayaknya kita masih belum melakukan itu. Orang ini jamaah sekalian, dia mengatakan kepada Ibnu Umar, dia sambil menuturkan suatu syair, inni laha ba'iruha al-mudallal in udhirat rikabuha lam udhar. Kata dia, sesungguhnya saya ini ibarat seperti kendaraan ibuku yang tunduk, yang patuh, yang ditundukkan, gak bisa apa-apa. Yang apabila penunggangnya itu takut, maka saya gak takut. Jadi dia jamaah sekalian ya, dalam syairnya ini menunjukkan bahwasanya ibunya mau pergi kemana selalu apa? Dia gendong, karena memang gak bisa apa-apa. Pergi kemana-mana dia gendong ibunya itu. Ya mungkin Allah Ta'ala mau ke kamar mandi digendong ya, mau pergi kemana beli-beli apa segala macam digendong, sampai di sini tawaf saja digendong sama seorang ini. Dia bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, saya ini sudah melakukan seperti ini. Saya ini sudah seperti ibarat ya, ibarat seperti kendaraan bagi ibu, seperti onta itu sudah. Onta yang sangat nurut sama majikannya. Apakah saya ini sudah dikatakan membalas kebaikan sang ibu? Sudah nggak? Saya ini udah capek ini kemana-mana, haji atau umroh saja saya gendong orang tua saya. Saya ini sudah dikatakan membalas kebaikan orang tua nggak? Maka Ibnu Umar mengatakan, la wala bizafratin wahidatin. Wahai seorang gitu ya. Nah, gitu bahasa kita mungkin. Kamu itu belum dikatakan telah membalas kebaikan ibumu, dan yang kamu lakukan selama ini sama sekali tidak sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu tatkala melahirkan kamu. Bagaimana orang tua kita itu dahulu ketika melahirkan kita, jemaah sekalian, itu kan perjuangan dan juga taruhannya adalah nyawa, antara hidup dan mati. Berjuang dan pikirannya nggak macam-macam. Yang penting anaknya bisa lahir dengan selamat. Dan bahkan bisa kita katakan ya, sang ibu itu, ibu kita itu dulu nggak mikirkan apakah dia itu bisa selamat atau tidak, tapi pikirannya bagaimana supaya kita lahir dengan selamat. Itu sudah pikirannya. Bahkan kadang sampai ada ya sebagian ibu kadang sudah rela kalau sudah divonis sama dokter pilih anak atau orang tua, pikirannya gimana? Yang penting anak bisa selamat. Sampai seperti itu kadang. Betapa orang tua kita itu baiknya itu luar biasa sama kita jemaah. Ini lihat, kayaknya kita belum pernah melakukan seperti orang ini. Gendong ibunya sampai pergi kemana-mana itu. Pergi kemana-mana digendong. Karena pada saat itu mungkin orang ini terbatas, nggak punya kendaraan. Karena kekurangan biaya atau yang semisalnya. Intinya orang ini sudah ibarat seperti kendaraan itu sudah sama ibunya itu. Namun apakah sudah dikatakan orang ini membalas kebaikan sang ibu? Namun ternyata Ibnu Umar mengatakan belum.
kamu itu belum dikatakan membalas kebaikan orang tuamu, dan kamu lakukan selama ini itu sama sekali tidak sebanding dengan satu tarikan nafas ibumu tatkala melahirkan engkau. Summa tawafa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar pun tawaf, fa'atal maqama fa shalla raka'ataini. Kemudian dia datang ke makam Ibrahim, lalu beliau mengerjakan sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian dia mengatakan, ya ibna Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Kata dia, wahai Ibnu Abi Musa, kepada orang tadi itu, sesungguhnya setiap 2 rakaat sholat yang kamu kerjakan, maka itu bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya jemaah sekalian, memang kita ini tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Tidak bisa dikatakan kita ini sudah membalas budi kepada orang tua. Tetapi kalau sudah seperti ini, jangan sampai kita malah putus asa gitu. Ya sudah, kalau gitu sekalian saya sudah nggak jadi orang baik. Jangan seperti itu. Tapi hendaknya maksimalkan, dan untuk menutupi kekurangan kita selama ini kepada orang tua, dan untuk menutupi dosa-dosa kita yang dahulu, itu hendaknya kita maksimalkan, dan kita maksimalkan beribadah, dan diantaranya adalah dengan sholat 2 rakaat. Karena itu bisa menghapus kekurangan atau dosa-dosa yang telah lalu. Jangan sekalian karena nggak bisa balas kebaikan orang tua akhirnya tinggal orang tuanya. Ya bukan seperti itu. Ini saking wajibnya berbakti sama orang tua itu, sampai kita dikatakan tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Artinya apa? Supaya kita itu maksimal benar gitu dalam berbuat baik sama orang tua kita, dan agar kita ini selalu memperbaiki agama kita gitu ya. Dan agar terhapus dosa-dosa kita, dan diantaranya adalah dengan mengerjakan sholat. Kemudian hadis berikutnya. Pada hadis yang ke-12, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abdullah ibnu Shalih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Khalid ibnu Yazid an Sa'id ibni Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Aqil anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Dahulu Abu Hurairah dia menjadi wakilnya Marwan, karena Marwan pada saat itu menjadi pemimpin ya mas kalian, sehingga Abu Hurairah pada saat itu dijadikan penggantinya. Maksudnya di situ sebagai wakil yang memimpin orang-orang pada saat itu untuk melakukan haji. Wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah. Abu Hurairah pada saat itu berada di Dzul Hulaifah, tempat mikot itu ya. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunya berada di dalam rumah, sedangkan Abu Hurairah berada di tempat lain. Ya. Jadi di situ ibunya Abu Hurairah pada saat itu berada di dalam rumah, sedangkan Abu Hurairah berada di tempat lain. Qala fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Hurairah apabila dia ingin keluar, artinya pengen datang kepada ibunya, waqafa ala babiha, maka Abu Hurairah tidak langsung masuk ke dalam rumah, gak langsung dia itu nyelonong masuk ke dalam rumahnya. Abu Hurairah jemaah sekalian, dia adalah seseorang yang sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tua. Sampai ketika Abu Hurairah ini mau masuk ke dalam rumah saja, ke dalam rumah ibunya ya. Padahal itu boleh saja kita katakan Abu Hurairah juga tinggal di sana. Tetapi lihat bagaimana adabnya Abu Hurairah ketika mau masuk ke dalam pintu ke dalam rumahnya, nggak langsung dia itu nyelonong masuk ke dalam rumah. Tetapi Abu Hurairah pada saat itu berdiri dulu di pintu, di depan pintu. Faqala, kemudian Abu Hurairah mengatakan, assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia mengatakan, ya, assalamu alayki, ya, salam atas engkau wahai ibuku tersayang, wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah dan keberkahan semoga selalu menyertai engkau. Artinya ini ucapan salam kepada ibunya.
Fataqulu, kemudian ibunya pun mengatakan, wa alaikassalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan ibunya pun mengatakan, wa alaikassalam, dan salam kebaikan atas engkau wahai Abu Hurairah, wahai anakku tersayang, rahmat Allah dan keberkahannya senantiasa menyertai engkau. Jadi di sini Abu Hurairah mengucapkan salam kepada ibunya, ibunya pun juga menjawab salamnya. Dan ini isinya adalah doa. Fayaqulu, kemudian Abu Hurairah mengatakan, rahimakillahu kama rabbaitini shaghira. Abu Hurairah berdoa kepada Allah, semoga Allah merahmati engkau wahai ibunda sebagaimana engkau telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Fataqulu, kemudian ibunya pun mengatakan, rahimakallahu kama barartani kabiran. Ibunya pun mengatakan, semoga Allah merahmati engkau wahai Abu Hurairah, wahai anakku tercinta, sebagaimana engkau itu berbakti kepadaku ketika engkau sudah dewasa. Summa idza arada ayyadkhula sana'a mithlahu. Dan Abu Hurairah apabila ingin masuk ke dalam rumahnya, dia melakukan seperti itu. Jadi intinya jemaah sekalian, kalau Abu Hurairah itu mau keluar rumah, maka dia melakukan seperti tadi dulu, izin sama orang tua, enggak langsung keluar, enggak langsung dia buka pintu langsung pergi, enggak, tapi ditunggu dulu ibunya, itu ngizinin apa tidak, mau keluar ini, assalamualaikum wahai ibu, saya mau keluar, mau izin, boleh apa tidak, gitu, gambarannya seperti itulah bahasa kita itu. Kalau saat ibunya sudah menjawab salam dan dia tahu bahwasanya Abu Hurairah mau keluar dan diizinkan, baru Abu Hurairah keluar dari rumahnya. Apabila masuk juga seperti itu, izin dulu sama ibunya, salam dulu, kemudian dijawab sama ibunya, minta izin mau masuk, baru kemudian kalau diizinkan masuk setelah dijawab salam oleh ibunya. Coba jemaah sekalian ya, bandingkan dengan kita selama ini. Kalau mau masuk rumah, ada ibu, ada ayah di dalam, kadang tanpa salam, yang gedor pintu mungkin, orang tuanya lagi tidur terganggu, ketika lagi santai kaget, oh siapa ini yang datang. Lihat ini bagaimana Abu Hurairah mencontohkan. Hadis ini jemaah sekalian dari sisi sanad dhaif, tapi ternyata pada hadis nanti yang nomor ke-14 dalam buku ini, itu ternyata ada hadis yang semakna sekali dengan hadis ini, yang menunjukkan bahwasanya hadis ini memang dari sisi sanad yang ini dhaif, tapi ternyata dia memiliki asal, memiliki dasar yang menunjukkan bahwasanya hadis ini benar. Dan juga jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana kisahnya Abu Hurairah ini dengan ibunya, dalam riwayat Muslim itu dijelaskan, dahulu Abu Hurairah ini ibunya itu bukan orang Islam. Jadi ingat jemaah sekalian ya, Abu Hurairah ini dahulu ibunya itu bukan orang Islam, jadi non-muslimah. Namun seorang anak ini, seorang anak yang soleh, Abu Hurairah itu tetap berbuat baik sama orang tuanya itu. Padahal ingat ini, beda agama. Abu Hurairah sudah masuk Islam, tapi ibunya masih belum mendapatkan hidayah Islam pada saat itu, belum masuk Islam. Tapi Abu Hurairah sabar. Gak langsung ibunya dicela, dicaci maki, kafir, gitu. Tapi Abu Hurairah itu sabar. Sampai pernah suatu ketika dia karena saking benar-benar pada saat itu ya sedih. Abu Hurairah pernah dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Abu Hurairah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ceritakan, ya Rasulullah, ibu saya ini tak ajak kepada agama yang benar ini, tak ajak kepada Islam. Saya ajak agar menerima hidayah ini, tapi ternyata ibuku itu justru malah menolak, tidak mau menerima. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, ibunya itu malah mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jamaah sekalian ini, bagaimana perasaan kita kalau seandainya kita menasihati orang tua kita, tapi justru malah kata-kata yang dia ucapkan itu bukan kebaikan. Lihat di sini, ibunya Abu Hurairah bukan orang sembarangan yang dia caci maki, tetapi langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia caci maki pada saat itu. Kurang kafir apalagi gitu kan bahasa kita kan.
Tapi ternyata Abu Hurairah sabar. Dia sampai nangis datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sambil menangis Abu Hurairah bercerita, saya ini mengajak ibu saya pada Islam ya Rasulullah, tapi ternyata ibu saya menolak, tidak mau, dan bahkan dia justru malah mencaci maki engkau, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kemudian Abu Hurairah minta kepada Nabi SAW agar supaya Nabi SAW berdoa agar ibunya mendapatkan hidayah. Kemudian jemaah sekalian, ketika Nabi SAW mendengar cerita Abu Hurairah, kemudian habis itu Abu Hurairah minta agar Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah ini. Sehingga doanya Nabi SAW ini pun mengobati kesedihan Abu Hurairah. Setelah mendengar doa dari Nabi SAW, maka akhirnya Abu Hurairah pun pulang ke rumahnya, sama seperti biasa menjumpai ibunya, sabar. Kemudian jamaah sekalian, ketika Abu Hurairah sudah dekat dengan pintu, ibunya mendengar suara kakinya, suara langkah kakinya itu didengar dari dalam rumah. Lalu ibunya ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, tahan dulu, jangan kamu masuk dulu. Abu Hurairah tidak langsung masuk, gak mentang-mentang ibunya kafir gitu kan, mencaci maki Nabi langsung masuk saja dorong pintu, enggak. Ketika ibunya bilang, nak, jangan masuk dulu, tunggu di depan pintu sana, jangan masuk dulu. Abu Hurairah nurut pada saat itu, gak langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Abu Hurairah ketika di depan pintu itu mendengarkan suara percikan air dari dalam rumah, yang menunjukkan pada saat itu jamaah sekalian, ibunya Abu Hurairah itu mandi di dalam rumah. Ini menunjukkan bahwasanya dulu yang namanya kamar mandi itu dalam rumah. Nah akhirnya jamaah sekalian, Abu Hurairah sabar menunggu, ya kiranya mungkin ada apa gitu kan, sabar menunggu ibunya mandi di dalam. Kemudian setelah selesai mandi, ibunya mengenakan pakaiannya, menutup auratnya, kemudian dia membuka pintu. Lalu dia mengatakan, ya Aba Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Setelah itu ibunya mulai bersyahadat dan dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini lihat jamaah sekalian ya, Abu Hurairah sabar. Padahal ibunya itu sudah jelas-jelas kafir, mencaci maki Rasulullah, tapi sabar karena dia adalah seorang ibu. Abu Hurairah adalah anaknya. Sekafir apapun ibunya, sabar. Kalau memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, doakan ibu itu kan itu. Bukan malah dicaci maki. Beda jamaah sekalian. Kalau yang memberikan nasihat itu orang lain ya. Kalau anak ngasih nasihat kepada ibu, kayaknya ibu itu merasa digurui. Ya wajar lah, orang dia yang rawat kok. Dari kecil yang membesarkan. Tiba-tiba anaknya nasihati ibunya. Ya secara manusiawi, berarti ini menurut dia adalah anak kurang ajar gitu. Tapi kalau seandainya orang lain kadang yang menasihati itu bisa saja didengar. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah ketika sudah tidak bisa berbuat apa-apa kepada ibunya. Dia datang kepada Nabi SAW memintakan doa agar Rasulullah mendoakan ibunya agar masuk ke dalam agama Islam ini. Jadi tidak langsung mencaci maki, mencela, ya, tidak didebat ibunya, tidak. Tapi bersabar. Ya, kalau sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah doakan, minta sama Allah agar Allah kasihkan hidayah. Ini ketika seorang itu sudah tidak bisa apa-apa, ngomong saja misalnya udah nggak bisa apa-apa, ya, ngomong ini dibantah misalnya ini, ngomong sedikit wah langsung macam-macam ibunya sudah. Sabar, doakan, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kalau Allah sudah balik hati seseorang, sejahat apapun dia jadi baik kan itu. Sejahat apapun orang itu ya, kalau memang Allah balik hatinya, dia menjadi orang baik.
Kemudian lihat di sini pada hadis berikutnya jamaah sekalian. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrah. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah setia untuk melakukan hijrah. Jadi pindah. Karena di Mekah pada saat itu ya, orang-orang itu mendapatkan siksaan yang sangat berat, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mengkomandokan agar kaum muslimin itu hijrah saja, pindah. Karena hijrah dahulu itu sampai 2 kali jemaah sekalian. Pertama hijrah menuju Habasyah, yang kedua menuju Madinah, kan itu kan. Hijrah yang pertama ini jemaah sekalian, itu dari satu negeri yang kafir gitu ya, negeri kafir masih ke negeri kafir yang lain, cuma mudaratnya lebih ringan. Karena orang-orang Habasyah pada saat itu semuanya itu ya, mayoritas gitu ya, itu agamanya itu Nasrani. Artinya belum negara Islam masih. Nah, pemimpinnya pada saat itu tidak zalim sama kaum muslimin. Pada saat itu tidak zalim sama kaum muslimin, sehingga hijrah yang pertama ini nggak langsung ke Madinah, tetapi ke Habasyah dulu. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, seorang ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia izin sama Rasulullah supaya dibolehkan ikut hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Wa taraka abawaihi yabkiyani. Orang ini meninggalkan kedua orang tuanya di rumah dalam kondisi menangis. Biasalah, wajar orang tua ya, seburuk apapun anaknya gitu menurut dia kan, kalau sudah dia pergi pasti menangis. Gak rela, gak kuat hatinya itu. Faqala, maka Nabi SAW ketika mengetahui kejadian itu, bahwasanya sang anak ini ingin hijrah bersama Nabi SAW menuju Habasyah, dan ternyata orang tuanya gak ridho, orang tuanya gak kuat, belum legowo membiarkan anaknya itu hijrah menuju Habasyah. Maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kata Nabi SAW, nak, orang tuamu di rumahmu itu menangis, dia belum kuat untuk menerima hijrahmu di sini, maka pulanglah kamu. Pergi kepada kedua orang tuamu, datangi mereka, pulang kembali, buat keduanya itu tertawa sebagaimana kamu sebelumnya telah membuat keduanya menangis. Pulang kamu. Padahal jamaah sekalian, orang ketika di Mekah pada saat itu mendapatkan ujian yang sangat berat sekali jamaah. Kalau jenengan lihat dalam sejarah ya, bagaimana orang-orang Quraisy itu menyiksa orang-orang muslim di sana itu. Di dalam sirah itu misalnya dijelaskan, ada sebagian mereka itu yang sampai disetrika dengan besi panas. Coba jenengan lihat misalnya bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya majikannya pada saat itu menyiksa Bilal dengan cara lehernya itu diikat dengan tali. Diikat dengan tali. Kemudian habis itu Bilal ini dibawa ke anak-anak kecil. Tujuannya apa? Dipermalukan. Supaya anak-anak kecil ini nanti mempermainkan Bilal. Disiksa seperti dibayangkan orang dewasa, lehernya diikat dengan tali kemudian dibawa ke anak-anak kecil supaya dibuat mainan. Tetapi Bilal pada saat itu tetap sabar. Dan pernah suatu ketika matahari itu sangat panas sekali gitu ya, di siang hari, di bahasa kita itu siang bolong, ketika terik matahari, Bilal pada saat itu dilempar di padang pasir, di tanah yang panas. Bilal di tengah hari itu jemaah. Kemudian habis itu ketika dia berbaring, Bilal itu ditumpuki batu besar, ditaruh di dadanya itu.
Ini siksaan orang-orang Quraisy pada saat itu. Dan Bilal pada saat itu tidak punya pilihan supaya selamat, kafir atau mati, itu saja sudah. Apakah dia meninggalkan agama Islam atau mati, itu sudah pilihannya pada saat itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menemui Bilal, yang menjumpai Bilal dalam kondisi seperti itu, maka Abu Bakar langsung membeli Bilal dengan harga yang sangat mahal pada saat itu, ya. Kemudian Abu Bakar merdekakan dia, dibebaskan Bilal pada saat itu, selamat akhirnya. Nah, ini siksaan yang orang-orang Quraisy di Mekah dahulu ya kepada kaum muslimin. Kemudian ada seorang dahulu namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini jamaah sekalian disiksa oleh majikannya, disiksa oleh orang-orang pada saat itu, sampai dia itu nggak sadarkan diri, ngomong tuh sampai nggak karuan. Kan orang kalau sudah dalam kondisi stres ya, bingung nggak karuan itu kan ngomong itu kan nggak jelas. Karena saking beratnya ujian pada saat itu. Nah, ini yang dirasakan oleh Amir bin Fuhairah. Dia sampai nggak bisa ngomong bener udah. Artinya wes ngomongnya itu sampai ngerancu bahasa kita itu. Karena saking beratnya siksaan yang dia peroleh pada saat itu. Ada seorang, dia dipanggil dengan Abu Fuhaikah. Ya, Abu Fukaihah. Dia terkenalnya namanya adalah Aflah. Pernah suatu ketika jemaah sekalian, orang-orang membawa Aflah ini di tengah terik matahari, di tempat yang sangat panas. Sedangkan kakinya itu dalam kondisi diikat. Ya wallah alam, misalnya dulu itu kan diikat dengan rantai gitu ya. Jadi dia dibawa, tapi kakinya itu dalam kondisi diikat, ya, dengan rantai. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka menelanjangi yang namanya Aflah ini. Jadi orang-orang pada saat itu, ya Aflah kakinya dalam kondisi terikat, kan nggak bisa lari ya, nggak bisa pergi kan dengan leluasa. Kemudian pakaiannya itu dibuka, ditelanjangin sama orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian habis itu mereka membuang Aflah ini di tengah padang pasir. Kalau bahasa kita jamaah sekalian itu dalam bahasa Arabnya itu yabtahunahu. Yabtahunahu itu adalah alqahu ala wajhi. Jadi bahasa kita dibuat tengkurap. Jelas jamaah ya. Jadi dia itu kakinya diikat, ditelanjangin, kemudian habis itu dia ditengkurapkan di tengah padang pasir itu. Kemudian orang-orang pada saat itu meletakkan batu besar di punggungnya Aflah itu, di tengah padang pasir ini. Batu besar diangkat kemudian ditaruh di punggungnya Aflah itu. Kemudian pernah suatu ketika orang-orang pada saat itu mengikat kakinya Aflah, kedua kakinya Aflah ini diikat, kemudian mereka seret. Diikat kakinya kemudian diseret sama orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian habis itu dilempar ke tengah padang pasir, kemudian dicekek sampai hampir mati. Aflah ini dicekek sampai mau mati. Kemudian ketika Aflah pada saat itu mendapat siksa yang berat ya dari orang-orang kafir, tiba-tiba dengan izin Allah kembali Abu Bakar melihat dia, melihat orang seperti ini. Kemudian Abu Bakar pada saat itu ya, langsung mendatangi Aflah dan membeli dia, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibebaskan. Ada seorang dahulu namanya Khabbab bin Ard. Khabbab bin Ard. Bagaimana Khabbab ini jamaah sekalian? Dia juga mendapatkan siksa yang berat pada saat itu. Tatkala Khabbab ini masuk dalam agama Islam, dia dulunya itu adalah seorang pandai besi. Khabbab ini, tatkala dia ini masuk dalam agama Islam, maka majikan-majikannya itu menyiksa dia juga dengan siksaan yang berat. Yang mana disebutkan kanat ta'ti bil hadidatil humah. Majikan-majikannya itu membawa besi yang dipanaskan.
Dibakar besinya itu ya, dipanaskan, kemudian fataj'aluha 'ala dhahri, disetrikakan di punggungnya Khabbab. Besi panas ya Mas sekalian ya, habis dibakar, kemudian habis itu disetrikakan di punggungnya Khabbab ini. Agar supaya tujuannya ya, supaya dia itu kembali kafir. Itu saja sudah tujuannya orang-orang Quraisy pada saat itu. Orang-orang kafir. Kemudian pernah orang-orang musyrik ya pada saat itu menjerat lehernya Khabbab. Jadi lehernya itu dijerat, diikat, kemudian habis itu rambutnya itu ditarik, lalu dia itu dibuang di bara api. Jadi ada bara api itu, zaman tumpukan bara api itu ya, yang namanya Khabbab ini dibuang di sana. Tapi dengan izin Allah ternyata dia masih hidup. Dan sama seperti Bilal tadi itu ya. Ya ini dia ini ditumpuki batu. Cuman batunya pada batu besar, pada ditaruh di dadanya dia itu. Sampai dia nggak bisa apa-apa. Ini Khabbab ketika masuk Islam di Mekah mendapatkan siksa berat. Kemudian lagi ada seorang wanita ini. Dia itu adalah seorang budak wanita namanya Zinnirah. Ya, dia itu adalah budak namanya Zinnirah. Dia juga mendapatkan siksa yang berat. Yang mana pernah Zinnirah ini sama majikannya itu matanya dibuat buta. Jadi matanya itu entah dipukul atau apalah intinya ya, dibuat matanya itu sampai buta. Zinnirah ini. Kemudian majikannya mengatakan, asobatki Allata wal Uzza. Kamu itu buta itu gara-gara Lata sama Uzza. Siapa Lata sama Uzza itu jemaah? Berhalanya mereka pada saat itu. Berhalanya mereka. Namun dia mengatakan, kata Zinnirah, la wallahi ma asobatni wa hadza minallah. Dia tetap mempertahankan tauhidnya dan dia mengatakan, enggak, ini bukan gara-gara berhala-berhala itu, tetapi ini memang ujian dari Allah. Wa insya'a kasyafahu, dan apabila Allah memang ingin menyembuhkan aku, maka saya akan sembuh, kata dia. Kemudian jemaah sekalian, ternyata dengan izin Allah di waktu pagi, dengan izin Allah ternyata dia kembali bisa melihat seperti semula. Dan dia mengatakan, ya kata dalam sirah ya disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy ketika melihat Zinnirah ini kembali sembuh, bisa melihat, ternyata orang-orang Quraisy mengatakan, hadza ba'du sihri Muhammad. Kata mereka, ini sihirnya Muhammad ini. Orang kalau sudah hatinya keras ya seperti itu. Ya. Tadi mengatakan bahwasanya dia buta gara-gara berhala. Kemudian kita katakan, ini dari Allah, ini ujian dari Allah. Kalau Allah mau, Allah sembuhkan saya. Ketika Allah sembuhkan, ternyata kata mereka, ini adalah sihirnya Muhammad. Kemudian lagi misalnya yang terkenal, bagaimana Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir jemaah sekalian juga mendapatkan siksa yang sangat berat. Ayahnya mati. Karena saking beratnya siksaan pada saat itu ya, dari orang-orang kafir, maka ayahnya pun sampai mati pada saat itu, gak kuat. Ibunya sama Abu Jahal ditombak. Tepat di kemaluannya itu ditombak sampai mati. Sumayyah, seorang wanita pertama yang syahidah pada saat itu. Kemudian pernah orang-orang kafir pada saat itu meletakkan batu besar yang merah, entah ini karena dibakar atau memang bagaimana, intinya batu besar yang merah pada saat itu ditaruh di dadanya Ammar, ditaruh, disiksa pada saat itu. Dan kemudian mereka nggak lepas sampai di situ jamaah. Suatu ketika yang namanya Ammar ini diseret, dibawa sama mereka, kemudian dicelupkan ke dalam air. Jadi apa namanya itu bahasa kita itu? Ya, ditenggelamkan dalam air, nanti dimasukkan tarik lagi, masukkan tarik lagi kayak gitu. Ini Ammar disiksa dengan cara seperti itu. Tapi intinya jamaah sekalian, semua ini berlalu. Ya, semua ini berlalu sampai akhirnya semua ini selesai dengan adanya Fathu Mekah, itu sudah selesai. Nah intinya jamaah sekalian, lihat bagaimana
betapa beratnya siksaan orang-orang Islam tatkala di Mekah pada saat itu. Makanya wajar kalau seandainya ada orang minta izin sama Rasulullah supaya apa? Pindah dari Mekah ke negeri lain yang sekiranya dia bisa ibadah dengan tenang, melaksanakan Islam dengan baik, gak ada yang ganggu. Pikirannya seperti itu. Namun ketika Nabi SAW tahu ibunya, ayahnya di rumah nangis, gak kuat menerima kalau seandainya anaknya ini ikut hijrah, maka Nabi SAW tetap suruh orang ini untuk pulang menemani kedua orang tuanya. Saking wajibnya berbakti sama orang tua. Rasulullah tahu bahasanya di Mekah sana itu siksaannya berat, ibadah nggak nyaman, ibadah ini diganggu, ibadah itu diganggu. Kemudian disiksa di sana, ancamannya adalah nyawa. Bisa mati disiksa oleh orang-orang kafir. Rasulullah tahu dengan itu. Tetapi Nabi kita SAW tetap memerintahkan seseorang ini untuk pulang menemani orang tuanya dan agar tetap menghibur orang tuanya agar tidak menangis lagi. Nah, sampai seperti itu. Wallahu taala alam. Baik jemaah sekalian, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini ya. Yang intinya adalah masih kita berkaitan ya. Pembahasan kita berkaitan dengan berbakti kepada orang tua masih berbakti kepada orang tua. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya pada hadis yang berikutnya insyaallah. Kita ingat ya, terakhir ini hadis ke-13. Berarti berikutnya insyaallah hadis yang ke-14 insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.